Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada hari ini, tepat di hari Sabtu 25 Desember 2021, kita semua akan menerima laporan hasil belajar selama 1 semester di SMK Negeri 1 Cipanas. Yang saya hormati para ayah dan juga bunda, orang tua dari siswa-siswi kelas 10 PHT 3 yang pada hari ini tercatat berjumlah 36. Kami ucapkan terima kasih banyak atas supportnya selama ini, sudah berkenan memantau, memastikan bahwa anak-anaknya telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban yang ditentukan. Dan juga kami mohon kerjasamanya kembali, bahwasanya mendidik, membimbing anak untuk menjadi lebih baik adalah tugas bersama, baik itu tugas dari pihak sekolah dan juga tugas orang tua di rumah. Dengan situasi pandemi yang sekarang, mau tidak mau proses pembagian hasil laporan belajar ini akan dibagikan secara virtual. Jadi pada video ini saya tentu juga akan menjelaskan beberapa teknis terkait dengan pembagian rapot pada hari ini. Tetapi sebelum menuju ke sana, izinkanlah saya untuk mengulas sedikit terkait dengan kondisi pembelajaran anak-anak kita selama 6 bulan kurang lebih berada di tingkatan SMK. Secara umum, anak-anak sudah memiliki kepribadian yang lebih baik, lebih berani. Hanya saja masih ada beberapa hal yang perlu kita sama-sama kuatkan dan perbaiki. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan kedisiplinan diri. Memang betul pertemuan kita hanya terbatas, hanya 3 minggu sekali untuk tatap muka di sekolah. Tetapi pembiasaan kedisiplinan itu alangkah lebih baiknya kalau terus diupayakan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun di luar pantauan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Karena pada dasarnya kalau kesadaran itu sudah tumbuh dimanapun kita berada, tidak perlu baik, tidak perlu terbentuk karena seseorang, tapi memang betul hal tersebut sudah menjadi bagian dari diri kita sendiri. Contoh kecil ketika kedisiplinan itu sudah mulai ditanamkan adalah dengan bangun pagi. Mungkin ada yang bangunnya sudah biasa pagi sebelum azan subuh, pada saat azan subuh, atau bahkan mungkin di saat matahari sudah muncul baru bangun. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini nampaknya harus mulai kita tata ulang kembali. Jangan terlalu terleha-leha dengan suasana karena mungkin berangkat ke sekolahnya tidak tiap hari seperti beberapa tahun ke belakang. Setelah dilihat, diperhatikan, nah siswa kelas 10 PHT 3 ini secara umum sudah baik, tetapi alangkah lebih baik lagi kalau terus diperbaiki supaya ada peningkatan-peningkatan dalam setiap semesternya. Contohnya seperti di semester 1 ini, Ibu harap, juga tentu orang tua di rumah berharap, ada selalu peningkatan dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari. Nah, peningkatan-peningkatan itu tentu menjadi salah satu bukti bahwasanya pembelajaran telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi ketika bukti-bukti itu belum terasa nyata oleh diri kita sendiri dan juga orang tua di rumah, itu artinya perlu kerja keras yang lebih maksimal untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Satu, dari segi kedisiplinan. Yang kedua, tanggung jawabnya. Nah, beberapa di antara kita masih saja ada yang suka lalai ketika ada pemberitahuan melaksanakan remedial atau memenuhi tugas dan seterusnya. Mungkin karena faktor tidak teliti membaca sehingga informasi-informasi seperti itu terlewati atau keskip gitu ya, jadi tidak terbaca dengan baik, sehingga pada waktu yang ditentukan tugas tidak terkumpul kepada guru mata pelajaran. Nah, ini khawatirnya nanti akan menjadi kebiasaan apabila dibiarkan saja terus-menerus berulang. Dan kalau terus-menerus berulang nantinya jadi kebiasaan, yang lebih parah adalah kalau tidak bisa dirubah. Nah,
mumpung kita masih di kelas 10, mumpung ini masih awal kita menapaki dunia remaja, tingkat kedewasaan, karakter yang lebih baik, mari kita sama-sama benahi hal-hal seperti ini supaya kedepannya tidak terjadi kembali. Perlu juga disampaikan bahwa ada beberapa mata pelajaran yang memang di dalamnya masih ada anak-anak yang belum tuntas memenuhi tugas-tugas tersebut. Nah, diharapkan ketika nanti Bapak dan Ibu, orang tua di rumah, ayah bunda telah melihat hasil dari laporan hasil belajar siswa kita, anak-anak kita, itu dapat mengingatkan, dapat memantau, membimbing, dan bila perlu memastikan kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan apakah anak tersebut sudah memenuhi tugasnya atau belum. Kurang lebih dari hasil leger yang ditelaah, ada sekitar 5 siswa dan rata-rata nama siswanya adalah nama yang sama. Berarti yang menjadi permasalahan bukan pelajarannya. Artinya, kalau nama yang sama berulang di mata pelajaran yang berbeda, maka yang perlu dievaluasi adalah anak yang bersangkutan. Gitu. Jadi rumusnya sederhana. Kalau namanya berbeda, pelajarannya sama, mungkin pelajarannya yang harus dievaluasi. Tetapi kalau pelajarannya berbeda dan nama anaknya itu juga, berarti anaknya yang harus dievaluasi. Sepakat ya? Nah, semoga ketika nanti laporan hasil belajar ini telah dibagikan, mohon untuk dibaca secara seksama, diteliti, ditelaah manakah pelajaran yang memang sudah memenuhi kriteria ketuntasan dan mana yang belum. Nah, yang belum ini mohon untuk diselesaikan secepat mungkin karena kita akan memasuki babak baru di semester 2. Apabila kewajiban-kewajiban di semester 1-nya tidak tuntas, maka di semester 2-nya ini akan menjadi berat. Nah, mohon kepada ayah bunda untuk memeriksa laporan hasil belajar anak-anak kita apakah sudah memenuhi nilai atau belum. Selanjutnya juga kami umumkan bahwa dari hasil table manner kemarin, tepat di hari Jumat 24 Desember 2021, alhamdulillah semua siswa dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Hanya, perlu diperhatikan, table manner merupakan salah satu cara kita untuk memahami bagaimana rasanya menjadi tamu yang baik. Dan kita juga merasakan bagaimana caranya dilayani dengan baik. Sehingga ini diharapkan dapat menjadi bekal untuk kita nanti, terutama apabila memang kita melanjutkan kembali di dunia perhotelan, khususnya untuk melaksanakan PKL. Karena nanti insya Allah semua siswa di kelas 10 PHT 3 akan melaksanakan PKL dan akan bisa melakukan kegiatan kerja di dunia industri, khususnya dalam hal ini di hotel. Semoga kegiatan dari table manner yang sudah dilakukan juga dapat menjadi motivasi bahwa oh rasanya begitu ya kerja di hotel, oh seperti itu ya kerja di hotel. Nah, mudah-mudahan dengan melihat secara real di lapangan itu juga dapat menyuntikkan semangat untuk memperbaiki diri. Misalnya contoh groomingnya diperbaiki, jangan hanya karena gurunya menegur rambutnya harus dicukur, tapi memang merasa kebutuhan bahwa saya tuh akan rapi kalau saya dicukur secara berkala, apakah 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Begitupun juga dengan siswa putri, di mana berpenampilan rapi itu menjadi satu kebutuhan, bukan lagi harus dikedepankan gaya, tetapi dikedepankan kerapihannya. Nah, selanjutnya kami umumkan juga bahwa setelah hari ini sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 kita semua bisa melaksanakan kegiatan yang bermanfaat positif di rumah tanpa ditambahkan dengan aktivitas belajar daring ataupun tatap muka atau sederhananya libur. Tapi mari kita sama-sama isi kegiatan libur ini dengan hal-hal yang positif, dengan mengurangi kerumunan, juga berkunjung ke tempat-tempat yang sekiranya memang tetap aman untuk kita, tetapi juga bisa sekalian berwisata. Hanya tolong diperhatikan bahwa hal-hal ini tidak cukup untuk kita jadikan sebagai waktu untuk bermalas-malasan, karena untuk mempersiapkan semester 2 itu perlu banyak sekali yang harus dimatangkan.
Nah, sehingga waktu dari mulai besok sampai dengan 9 Januari, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang mau liburan asalkan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang mau membantu orang tua mungkin kenapa tidak, atau siapa tahu salah satu di antara kalian ada yang ingin kasual. Nah, agak sedikit jarang mungkin mendengar istilah kasual ya. Karena untuk tahun ini memang karena kita dalam kondisi pandemi, jadi pengiriman siswa kasual di kelas 10 agak cukup jarang. Nah, kasual ini diupayakan kepada siswa-siswi yang memang mau mengisi waktu liburannya untuk bekerja. Apakah itu di hotel atau di tempat yang lain yang sekiranya membutuhkan tenaga kita. Nah, nanti sekiranya ada informasi terkait ini dari pihak jurusan, kenapa tidak mungkin ya siswa kelas 10 PHT 3 baik laki-lakinya ataupun perempuan bisa mempersiapkan diri untuk kasual itu. Nah, selanjutnya tiba di penghujung acara, kita akan sama-sama umumkan juara 1 sampai 3. Yang untuk sisanya akan memeriksa sendiri nilai hasilnya berapa. Untuk juara 1 sampai 3 ini juga mendapatkan sertifikat yang insya Allah bisa juga menjadikan salah satu tambahan di CV-nya nanti. Ya, kita umumkan saja juara 3 dari 36 siswa dengan memperoleh nilai total 4032 diraih oleh Alia Ayu. Juara 2 dengan total nilai 4069 diraih oleh Cynthia Nur Azizah. Dan juara 1 dengan total nilai 4099 diraih oleh Putri Mamai. Itu dia tadi 3 besar yang disebutkan. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Juga terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung sangat luar biasa atas doanya, atas supportnya dan juga bimbingannya. Yang lain yang tidak atau belum masuk ke dalam 3 besar, jangan berkecil hati, jangan kecewa, tapi jadikanlah ini sebagai pecut semangat bahwasanya masih banyak cara yang perlu kita lakukan untuk memaksimalkan diri kita supaya lebih baik. Terima kasih banyak untuk rapotnya. Silahkan bisa di-download dan dibuka di Google Drive yang sudah Ibu cantumkan di deskripsi. Selamat berlibur, sehat-sehat, sampai jumpa di semester 2 dengan semangat baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.